Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mapel PJOK bersama saya Imam Setiawan. Kali ini di kelas 11 MIPA dan 11 IPS masih dengan materi manfaat jangka panjang aktivitas fisik secara teratur. Hari ini kita fokus di 2 poin. Yang pertama adalah menjaga kebugaran tubuh dan yang kedua adalah program aktivitas fisik. Baik, kita mulai dengan kutipan ya untuk hari ini. Kutipannya adalah menjaga lebih baik daripada mengobati. Apa? Kesehatan tentunya. Dan salam sehat tanpa obat. Nah, ini yang menjadi kutipan kita untuk hari ini. Ya, terus beberapa poin penting yang akan kita pelajari nanti antara lain yaitu adalah tentang menjaga kebugaran tubuh, yakni daya tahan jantung paru, kekuatan, kelentukan tubuh, dan komposisi tubuh. Selanjutnya di program aktivitas fisik nanti kita membedah tentang apa itu aktivitas fisik dan bagaimana membuat programnya ya. Terus pola makan dan pola istirahat serta penyakit dan kebiasaan buruk yang berpengaruh terhadap kesehatan. Ya, itu. Nah, kita masuk dulu. Saya pikir teman-teman di sini sudah paham tentang kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melaksanakan aktivitas tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki energi untuk aktivitas selanjutnya. Nah, memiliki kebugaran tubuh yang baik menjadikan seseorang memperoleh kondisi kesehatan yang diinginkan. Jadi program aktivitas fisik dalam hal ini olahraga yang baik itu yang terencana, terlaksana, dan terpantau perkembangannya. Nah, ini yang nanti coba nanti kita kita pelajari dan syukur-syukur bisa kita buat nanti. Gitu. Nah, kita ke poin yang pertama, materi yang pertama tentang menjaga kebugaran tubuh. Ya, ada 4 poin di sini. Ada 4 poin di menjaga kebugaran tubuh tentang daya tahan jantung paru atau kardiovaskuler, yakni endurance, ya. Yang kedua kekuatan atau strength, ketiga kelentukan atau flexibility, yang keempat adalah berat badan seimbang atau komposisi tubuh, body composition di sini. Ya. Nah, latihan daya tahan atau endurance. Nah, berlatih endurance disarankan menggunakan prinsip FIT ini, FITT, yaitu frekuensi, intensity, time, dan type. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi adalah banyaknya latihan atau frekuensi latihan di sini ya, 3 kali dalam seminggu. Jadi dalam seminggu ada 3 kali latihan, itu yang dinamakan frekuensi. Terus yang kedua intensity atau intensitas latihan ya. Intensitas latihan di sini ada sedang, ada kuat ya. Jadi intensitas latihan sedang itu antara 50 sampai 70% dari denyut nadi maksimal. Ya, DNM itu denyut nadi maksimal. Apa sih? Bagaimana sih menghitung denyut nadi maksimal? Nah, nanti kita bahas ya. Kuat di antara 70 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Nah, saya lupa untuk mencantumkan di sini ya. Mohon untuk bisa diperhatikan bagaimana sih menghitung denyut nadi maksimal. Menghitung denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi usia. Jadi misalnya teman-teman di sini usianya 17 tahun ya, artinya berarti 220 dikurangi 17. Ya, jadi ada 203 denyut nadi maksimalnya itu. Jadi kalau kita latihan dengan intensitas yang kuat berarti antara 70 sampai 85% dari DNM. Berarti misalnya 80% nih. 80% dari 203. Berapa tuh dihitung. Nah, itu denyut nadinya ketika kita latihan targetnya segitu. Jangan sampai kita melakukan latihan atau aktivitas yang berat gitu, latihan yang tinggi sampai melebihi dari presentase denyut nadi maksimal yang ditargetkan. Karena kenapa? Karena itu bisa berbahaya ya. Itu. Selanjutnya time atau waktu atau durasi latihan. Misalnya berapa menit ya. Di sini dicontohkan selama 30 menit. Terus yang keempat type
atau tipe latihan. Apa sih latihannya itu? Jogging kah, bersepeda, berenang, atau yang lainnya. Ya. Ini untuk daya tahan atau endurance. Yang kedua, latihan kekuatan atau strength. Ya. Latihan kekuatan. Melatih kekuatan bisa menggunakan beban tubuh atau alat yang tersedia. Jadi bisa menggunakan tubuh kita sendiri atau menggunakan alat-alat yang tersedia. Untuk remaja disarankan menggunakan beban tubuh seperti push up, sit up, back up, pull up ya. Itu apabila menggunakan alat harus dalam pengawasan orang yang berpengalaman dalam hal itu. Misalnya nih kita mau menggunakan bench press atau leg press di gym gitu ya, di tempat fitness ya harus kalau bisa dia dalam pengawasan pelatih atau orang-orang yang berpengalaman dalam hal itu. Selanjutnya, berlatih kekuatan tidak boleh dilakukan setiap hari, tetapi ada jeda hari setelah latihan untuk istirahat. Ya, jadi ada jedanya, jadi nggak setiap hari latihannya latihan kekuatan terus strength, terus kasihan nanti otot yang nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, cedera misalnya. Gitu. Selanjutnya latihan kelentukan atau flexibility ya. Fleksibilitas apa sih fleksibilitas itu? Fleksibilitas itu adalah kemampuan otot dan sendi kita untuk bergerak secara luas atau keluasan gerak sendi kita. Makanya di sini prinsip latihannya adalah ROM, range of motion. Jadi ruang geraknya terutama ke pada otot dan sendi itu ya. Jadi latihannya untuk meregangkan atau stretching otot persendian secara maksimal. Jadi kalau biasanya digunakan untuk pemanasan, warming up atau pendinginan, cooling down. Jadi kalian yang biasa latihan sepak bola atau latihan yang lain pasti kan didahului dengan stretching atau pemanasan ya. Pemanasannya biasanya pakai stretching entah itu statis maupun dinamis ya. Sama, selesainya pun dilanjutkan dengan cooling down atau pendinginan. Yang keempat, tentang komposisi tubuh atau body composition. Nah, ini kita di sini komposisi tubuh kita ya. Jadi apa namanya nanti kita menghitung yang namanya indeks massa tubuh atau body mass index. Ya, kita sebut di sini adalah IMT. Bagaimana sih menghitungnya? IMT itu berat badan satuannya kilogram dibagi tinggi badan satuannya meter kuadrat. Jadi misalnya berat badan saya katakanlah 60. Jadi 60 terus dibagi tinggi badan saya 170. 170 berarti 1,7 meter. Jadi 60 dibagi 1,7 kali 1,7 sama dengan berapa tuh nanti ketemu hasilnya. Nah, udah ketemu hasilnya nanti dicocokkan dengan ini nih. Nah, ada kategori kurus, normal, gemuk, obesitas. Ya, obesitas pun ada 1, 2, 3. Jadi masuk ke mana? Nah, itu nanti masuk ke kategori mana indeksnya. Itu untuk komposisi tubuh. Nah, ada lagi di sini masih di dalam komposisi tubuh ada rumus menghitung berat badan ideal menurut Broca. Rumus Broca ya. Di sini dicantumkan rumus Broca dari sumbernya. Jadi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Berat badan ideal untuk laki-laki itu menghitungnya tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 15% dari tinggi badan kurangi 100. Misalnya 170 dikurangi 100 berarti sini 70. Dikurangi 15%-nya dari 70. Berapa tuh? Nah, ini untuk perempuan ya. Terus untuk yang laki-laki 10%. Saya cari kasih contoh yang laki-laki. Misalnya di 170 berarti 70 dikurangi 10% dari TB-100-nya. Jadi 70 dikurangi 10%-nya adalah 7 ya. Jadi 63. Misalnya seperti itu. Ini contoh menghitung berat badan ideal menggunakan rumus Broca. Nah, kita mungkin tidak dalam kondisi berat badan yang ideal, tetapi memiliki kebugaran tubuh yang baik. Jadi tidak
tidak selamanya orang yang memiliki berat badan tidak ideal itu kebugarannya tidak baik. Jadi ada yang berat badannya tidak ideal tapi kebugaran tubuhnya yang baik. Nah, ini yang justru malah yang bagus itu yang kebugarannya itu kebugaran tubuhnya yang baik. Syukur-syukur berat badannya juga ideal ya. Nah, ada kalanya sulit untuk menyesuaikan berat badan ideal dengan perhitungan di atas dikarenakan tipe tubuh sebagai pembawaan genetik. Nah, ini juga tipe tubuh yang kemarin sudah dijelaskan juga berpengaruh di sini. Ya, kemarin ada yang ektomorf, endomorf, sama mesomorf ya. Jadi tipe tubuh juga secara genetik mempengaruhi untuk menyesuaikan berat badan ideal seperti perhitungan di atas tadi. Oke, yang selanjutnya tentang program aktivitas fisik akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.